Ini teman-teman, ketemu lagi ya di segmen sepekan Arsenal kita yang minggu lalu sempat absen dulu ya segmen ini karena saya rasa minggu lalu nggak terlalu banyak berita juga dari Arsenal dan saya nggak terlalu pengen memaksakan bikin satu video kalau materinya memang nggak cukup. Jadi minggu lalu saya absen dulu untuk sepekan Arsenal dan hari ini ya saya gabung lah berita minggu lalu sama minggu ini. Ya teman-teman yang belum tahu, untuk di channel saya segmen sepekan Arsenal ini adalah dimana saya merekap berita-berita selama seminggu. Ya kali ini jadinya 2 minggu ya. Dimana berita-berita tersebut juga sudah saya tulis di community post saya. Jadi buat teman-teman yang mau baca-baca di community post saya juga sudah ada. Cuman untuk yang lebih suka untuk mendengar beritanya, ya segmen ini untuk Anda gitu ya. Oke, tidak berlama-lama saya akan mulai dulu dari berita pertandingan ya, karena sejak minggu lalu kita sudah ada 4 pertandingan nih. 2 pertandingan EPL, 1 pertandingan Champions League, dan 1 pertandingan Carabao Cup ya. Untuk pertandingan yang pertama ini adalah pertandingan EPL ya. Everton 0-1 melawan Arsenal gitu. Dimana di sini kita diperlihatkan debutnya David Raya. Ya, debut David Raya sebagai pemain Arsenal. Debut yang sangat baik dan ya teman-teman, untuk semua yang lebih detail tentang pandangan saya tentang pertandingan-pertandingan ini, saya sudah ada video khusus ya, 5 hal dari pertandingan tersebut. Silakan videonya boleh dicek ya kalau mau yang lebih detail. Nah, di sini saya cuma rekap aja. Ya tadi untuk pertandingan Everton melawan Arsenal ini ya dengan sebenarnya permainannya juga nggak terlalu bagus-bagus amat sih ya. 1-0 itu ya cuman karena ada cedera juga dari Martinelli ya, itu jadi ya agak jadinya kurang enak aja ditonton gitu, seperti itu. Lalu berikutnya pertandingan Champions League ya, 4-0 Arsenal menang melawan PSV. Ya, ini juga sebagai pertandingan di mana Mikel Arteta mengumumkan kehadirannya ya di Champions League bersama Arsenal. Dan ya ini pengumuman yang sangat luar biasa ya dengan kemenangan 4-0 itu. Di mana ini adalah debut pertandingan Mikel Arteta sebagai manajer di Champions League, dan ada 3 gol debut ya untuk Saka, Trossard, dan Odegaard. Ya ini debut gol mereka sebagai pemain di laga Champions League. Nah ini yang sangat menarik ya, bahwa golnya Saka itu sangat cepat juga ya, di menit ke-6 apa ke-8 ya. Pokoknya sangat cepat di menit-menit awal sudah membuka pundi-pundi gol, dan sejak saat itu juga permainan terus dikuasai oleh Arsenal. Ya, itu untuk yang pertandingan Champions League. Sekali lagi ya teman-teman, untuk yang lebih mendalam boleh lihat di video saya 5 hal dari pertandingan Arsenal melawan PSV. Lalu berikutnya adalah seri 2-2 ya, melawan Tottenham di lanjutan Liga Premier League ya. Di sini pertandingan yang menurut saya banyak blunder, ada 3 blunder penting ya yang menurut saya membuat kita kalah. 1 itu adalah Gabriel Jesus yang sudah one on one dengan kipernya Tottenham, tapi justru bolanya ditendang ke atas jauh sekali. Lalu ada kesalahan juga dari David Raya yang seharusnya menurut saya bola dibuang keluar supaya jadi corner kick aja, tapi justru dipantulkan kembali ke area berbahaya yang menyebabkan terjadinya gol pertama. Lalu blunder dari Jorginho direbut ya oleh James Maddison setelah golnya Bukayo Saka.
Yang kedua penaltinya Bukayo Saka ya. Jadi setelah penaltinya Bukayo Saka itu setelah kick off itu si Jorginho yang menggantikan Declan Rice karena cedera ya. Declan Rice itu bola bisa direbut dan berakhir menjadi gol kedua bagi Spurs gitu. Jadi disitulah menurut saya ini 3 blunder yang menyebabkan kita kehilangan 2 poin, dan yang pasti ini membuat fans pada kebakaran jenggot gitu ya. Ya menurut saya nggak perlu sampai kebakaran jenggot lah ya, cuman memang permainannya agak di bawah standar menurut saya, tapi ya it happens lah, sekali-sekali kita, namanya dalam sepak bola ya, ini sesuatu yang terjadi di mana permainan tim kita tiba-tiba rasanya kok jadi kayak nggak karuan gitu ya. Dan ya apakah ini pantas jadi panas gitu ya. Ya sebagai fans sih ya silakan aja, cuman dari saya nggak perlu sampai kayak jadi kebakaran jenggot banget lah gitu. Saya lihat ya fans Indonesia gitu ya. Oke. Berikutnya ini untuk pertandingan Carabao Cup ronde ketiga ya, melawan Brentford di kandangnya Brentford, kita menang 0-1, dan di sini adalah kembalinya Aaron Ramsdale ya di bawah mistar gawang Arsenal. Sekali lagi dia juga menunjukkan bahwa dia adalah kiper dengan kemampuan yang sangat luar biasa ya. 3 save yang sangat penting, dan 2 diantaranya menurut saya adalah save yang luar biasa gitu ya. Ya intinya kalau dari saya di pertandingan kemarin itu memang banyak pemain lapis kedua, bahkan ada diturunkan pemain akademi ya, debut dia sebagai pemain senior itu Charles Sagué Junior ya, produk akademi kita, menggantikan Bukayo Saka. Dia jadi di posisinya di winger kanan, bukan menggantikan dalam artian karena Saka kemarin itu kan cedera nggak bisa turun gitu, jadi di situ diturunkan Charles Sagué Junior gitu. Ya teman-teman, itu rekap singkat ya untuk pertandingan kita 2 minggu ini. Sekali lagi teman-teman kalau mau melihat opini saya yang lebih mendetail, boleh silakan di video saya yang 5 hal dari pertandingan ya. Ini pertandingannya ya silakan dilihat mau pertandingan yang mana yang mau dilihat gitu ya. Oke. Berikutnya ini kita mau ngomong tentang update cedera ya. Ini memang lagi banyak cedera nih ya. Diawali dengan Gabriel Martinelli ya, itu di cedera hamstring di pertandingan melawan Everton. Jadi baru menit keberapa itu ya. Jadi masih menit-menit awal lah gitu, menit 20-an kalau saya nggak salah ingat. Itu dia 24 kalau nggak salah ya. Jadi ditarik, digantikan oleh Leandro Trossard yang akhirnya lalu mencetak gol bagi Arsenal. Ini ya awal dari badai cedera kita ya, Martinelli. Lalu Trossard sendiri ini ya, dia absen di sesi latihan sebelum melawan Spurs. Dikonfirmasi juga ada cedera. Lalu Declan Rice dan Bukayo Saka ya ditarik tuh keduanya dari pertandingan Spurs ya. Rice diganti oleh Jorginho, Saka diganti oleh Reiss Nelson ya. Ini lalu diperparah lagi barusan ya, bukan barusan juga sih ya, beberapa jam yang lalu lah ya, itu diumumkan bahwa William Saliba dan Fabio Vieira ini juga diragukan untuk bisa turun melawan Bournemouth karena ada cedera. Jadi ini ada 6 pemain inti yang saat ini diragukan untuk turun melawan Bournemouth. Jadi ini adalah Martinelli, Trossard, Rice, Saka, Saliba dan Vieira ini ya. Jadi ke-6 pemain ini diragukan untuk bisa turun. Saya tadi lihat ada berita, cuman saya belum bisa konfirmasi ya.
Jadi ini saya tadi mohon maaf saya belum sempat konfirmasi. Itu tadi katanya sih Declan Rice dan Bukayo Saka sudah ikut sesi latihan gitu kan untuk latihan sebelum pertandingan melawan Bournemouth. Apakah ini benar atau tidak? Nanti saya coba cek dulu ya selagi edit video ini. Jadi nanti mungkin di sini akan ada tulisan apakah itu benar Saka dan Rice sudah turun latihan ya, seperti itu. Karena kalau sudah turun latihan ya itu juga kabar baik. Yang ngomong tentang kabar baik juga dari masalah cedera ini ya, Jurrien Timber itu sudah terlihat dia berlatih lagi di gym dan terlihat tidak memakai kruk ya, jadi berjalannya itu udah nggak pakai kruk. Pada saat sesi foto squad di sesi foto squad untuk musim 2023-2024 jadi ya. Jadi di mana sih itu di Hale End ya. Di Hale End itu para pemain dan staff melakukan sesi foto untuk squad 2023-2024. Dan ya tadi seperti saya bilang, Jurrien Timber di situ terlihat sedang berbincang-bincang dengan William Saliba dan dia di situ tidak memakai kruk gitu. Lalu apa ya? Ya ini sih untuk update tim ya tentang cedera. Di situ masuk saya ini sebenarnya sesi berita ringan saya biasanya taruh di awal, cuman karena ada ini beritanya nggak ringan-ringan amat sih. Jadi saya mau ngomong mungkin agak panjang ya. Yang pertama ini adalah perpanjangan kontrak Martin Odegaard ya. Martin Odegaard perpanjangannya ini sampai dengan tahun 2028. Jadi ini perpanjangan kontrak yang perpanjangan kontrak yang jangka panjang. Jadi ini sampai dia nanti usia 29 atau 30 gitu deh. Odegaard ini ya 5 tahun ke depan. Jadi memang sudah dikunci sebagai pemain Arsenal dan kemungkinan dia akan menjadi pemain Arsenal sampai pensiun ya. Dia juga sudah mengatakan bahwa Emirates itu udah seperti rumahnya juga gitu. Jadi dia sangat betah untuk berada di Arsenal. Dan untuk proses kontraknya ini makanya juga cepat banget lah dari negosiasi sampai ditandatangani, dan kabarnya dikatakan bahwa dengan perpanjangan kontrak ini Odegaard menjadi pemain dengan gaji termahal di Arsenal gitu. Dengan ini jadi Arsenal hanya tinggal untuk perpanjangan Ben White ya yang belum dari pemain-pemain inti Arsenal yang musim lalu ya sebagai pemain yang pemain intinya Arteta lah ya. Ini hanya tinggal Ben White yang perlu diperpanjang gitu. Ya, ini berita yang sangat bagus menurut saya bahwa Arsenal ini mengunci pemain-pemain terbaik mereka supaya tidak terulang ya masalah seperti waktu zamannya Wenger itu adalah masalah Alexis Sanchez dan Mesut Ozil yang waktu itu memang sangat menyakitkan bagi fans, bagi klub dan bagi manajemen juga gitu. Jadi ini Arsenal sudah sangat berbenah dari sisi perpanjangan kontrak terhadap pemain-pemain yang memang pemain-pemain inti gitu ya. Oke, berikutnya kemarin juga sudah diumumkan untuk undian ya. Untuk ronde keempat Carabao Cup, Arsenal akan bertamu ke West Ham ya. Jadi untuk Carabao Cup itu nanti akan dilakukan di pertengahan minggu setelah 30 Oktober gitu. Jadi pertengahan minggu setelah 30 Oktober di situ akan dilakukan pertandingan Carabao Cup gitu ya, ronde keempat yang nanti masih akan diumumkan lebih detail untuk jadwal pasnya gitu ya, hari apa, jam berapa kick off-nya itu nanti akan diumumkan lebih lanjut. Oke. Nah ini yang saya mau ngomong agak panjang ini ya, drama David Raya dan Aaron Ramsdale. Karena ini
sebenarnya juga bukan drama di dalam klub ya, tapi lebih ke drama yang diciptakan oleh media lah gitu ya, Ramsdale dan Raya ini. Sebenarnya kalau saya lihat dari berita-berita yang keluar dari dalam klub gitu, Ramsdale dan Raya ini nggak ada masalah gitu, dan Ramsdale sepertinya dia juga sudah sadar bahwa dia dulu didatangkan itu sebagai kiper cadangannya Leno gitu kan. Jadi bahwa ketika ternyata Leno kalah saingan sama dia yang waktu itu Leno cedera kalau nggak salah ya, lalu diambil alih oleh Ramsdale. Ramsdale ternyata permainannya sangat bagus dan menjadi favorit fans. Akhirnya Ramsdale inilah yang menjadi kiper utama, dan Leno yang tidak terima, dia hanya sebagai kiper cadangan, minta dijual. Dan Arsenal ya supaya menurut saya Arsenal juga sudah sangat baik kepada Leno. Kenapa? Dijualnya murah supaya dia bisa segera dapat klub gitu kan. Dan ini kemarin juga Leno ini kan juga nambahin kan di drama media ini, bahwa dia bilang dia disingkirkan ini tanpa alasan yang jelas gitu kan, dan bahwa apa yang terjadi dengan Ramsdale itu sama persis dengan apa yang terjadi dengan dia. Ya sebenarnya menurut saya sangat berbeda. Kenapa? Karena memang waktu itu Ramsdale didatangkan menurut saya itu sebagai kiper cadangan gitu kan. Dan memang baru diturunkan kan setelah, saya kalau nggak salah ingat tuh memang si Leno ada cedera deh gitu, baru Ramsdale dimasukin, dan ternyata permainannya sangat bagus gitu. Dan sebagai kiper ya harus, menurut saya inilah dalam permainan sepak bola, sebagai kiper itu begitu sudah tersingkir memang sangat sulit untuk bisa kembali ke posisi utama. Karena secara tradisional, saya pernah bilang ya, secara tradisional kiper ini adalah posisi paling stabil. Sampai blunder aja itu nggak akan diganti gitu kan, kecuali memang blunder yang berkali-kali berulang-ulang gitu. Nah, di sini lalu juga ada dari Jamie Carragher ya, yang ketika dalam pertandingan melawan Spurs, Raya itu berhasil melakukan satu penyelamatan satu tangan yang gemilang ya, jadi itu harusnya gol, tapi David Raya itu melakukan saving yang menurut saya mungkin salah satu kandidat penyelamatan terbaik musim ini ya. Itu kita lalu melihat kamera mengarah ke Aaron Ramsdale, dan kita lihat Ramsdale itu tepuk tangan gitu kan. Penyelamatannya itu dia tepuk tangan. Nah ini Jamie Carragher ini lalu sebagai pundit Sky Sport dia bilang Ramsdale ini pura-pura happy aja lah gitu. Jadi dia sebenarnya ini sedih tapi pura-pura happy. Nah disitulah mulai juga ya bapaknya Ramsdale marah lah gitu kan. Jadi dia sangat bapaknya Ramsdale itu setelah komentar itu dia koar-koar di Twitter lah. Itu jadi intinya bahwa dia nggak terima anaknya dianggap pura-pura gitu kan, bahwa anaknya ini menurut dia ya kalau memang happy ya happy gitu, nggak akan pura-pura gitu, bahwa anaknya ini punya kelas lah gitu. Jadi apa yang ada di dalam hatinya dia itu pasti akan diutarakan gitu kan. Jadi dan memang ya itu antara Ramsdale dan bapaknya ini punya kedekatan yang sangat kuat ya. Jadi ya itulah makanya jadi satu drama juga gitu kan di sini, karena lebih sebenarnya bukan karena persaingan Raya dan Ramsdale, tapi lebih ke media yang membuat seolah-olah Ramsdale ini dibuang gitu loh oleh Arsenal. Pada kenyataannya kalau menurut saya pribadi ini Ramsdale sama sekali tidak dibuang. Ramsdale ini memang ya yang diinginkan oleh Arteta yang sudah diungkapkan berkali-kali kan adalah
setiap posisi dia ingin ada satu pesaing yang membuat para pemain itu tidak merasa bahwa sudah terjamin mereka akan turun sebagai pemain gitu. Jadi maksudnya adalah supaya para pemain ini punya saingan di mana kalau mereka main jelek, ini akan ada yang menggantikan gitu loh. Ya seperti itulah. Jadi makanya yang diinginkan oleh Arteta, kita lihat di posisi-posisi itu kan ada, terutama yang paling jelas menurut saya itu adalah di sebelah kiri ya, Martinelli dan Trossard. Untuk di kanan Saka ini belum ada sebenarnya pesaingnya. Untuk di defensive midfield kita ada Declan Rice, Jorginho dan Thomas Partey gitu. Lalu juga untuk di half space kiri itu ya ada Havertz, lalu Fabio Vieira dan Emil Smith Rowe gitu. Posisi-posisi ini banyaklah yang bisa menggantikan gitu ya. Jadi itu yang diinginkan oleh Arteta, bahwa setiap posisi ini ada pesaingnya. Dan inilah yang terjadi dengan Raya dan Ramsdale. Ya kira-kira sih menurut saya seperti itu, dan ya semoga sih ini nanti bisa semakin jelas terlihat masalah kiper di Arsenal ini gimana. Apakah memang akan ada rotasi antara Ramsdale dan Raya, atau Raya yang menjadi kiper utama, atau gimana kita lihat. Karena kalau saat ini yang saya lihat ini memang Raya yang menjadi kiper utama ya. Karena dia diturunkan di EPL, lalu di UCL, lalu EPL sekali lagi diturunkan. Di mana yang untuk EPL pertama melawan Everton itu menurut saya itu lebih untuk debut coba-coba. Karena Everton itu tim yang nggak terlalu kuat-kuat banget juga. Di UCL itu mulai kelihatan, oh ini berarti diturunkan di Champions League. Lalu karena di EPL diturunkan lagi kan, ini Raya melawan Spurs. Nah itu di situ mulai bisa ditarik kesimpulan Raya sebagai kiper utama. Tapi juga kemarin pada saat Carabao Cup, Ramsdale melakukan penyelamatan gemilang juga kan 2 kali. Nah kita lihat juga nanti besok melawan Bournemouth, ini siapa yang akan diturunkan. Kalau besok melawan Bournemouth yang diturunkan ini Ramsdale, berarti ini memang benar ada rotasi gitu kan. Jadi ya kita lihatlah besok ini melawan Bournemouth siapa yang akan diturunkan gitu. Ya itu sih dari saya untuk sepekan Arsenal kita agak lama ya, karena saya ini ada unek-unek tentang tadi ya Raya dan Ramsdale. Ya dari saya sih itu saja sih untuk sepekan Arsenal kita minggu ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa ya di video kita berikutnya.